Babak 56, hadiah. Kamu ingin menjual kayu esmu untuk mendapatkan cukup uang untuk masuk Akademi Prajurit, kan? Petugas itu bertanya. Sang mengangguk. Itulah niatku. Kamu tidak mau menunggu ujian tahunan, kan? Itu benar. Kamu tahu kalau kamu membutuhkan 5 emas untuk ujian. Aku tahu. Dari apa yang kudengar, kayu es yang kumiliki seharusnya cukup. Petugas itu mengangguk. Seharusnya cukup, tapi ada satu masalah. Sang bertanya datar. Seberapa baik kamu dalam barter dan negosiasi? Dia bertanya. Hal ini mengejutkan Sang. Dia bahkan belum memikirkan hal itu. Saya belum pernah melakukan barter seumur hidup saya, kata Sang. Mengapa dia perlu melakukan barter? Semua harga di toko normal di bumi telah distandarisasi. Barter hanya ada di TV dan di pegadaian. Petugas itu mengangguk. Itulah masalahnya, katanya. Kamu berencana menjual kayu esmu di surga prajurit. Namun, tidak ada orang normal yang mau membeli kayu es sebanyak itu. Selain itu, sangat sedikit warga biasa yang tertarik pada sumber daya mentah. Artinya, kamu harus menjualnya ke pedagang grosir, dan pedagang itu sangat cerdik. Kalau aku sudah curiga kamu tidak pandai barter, pedagang itu akan menyadarinya dalam sekali pandang. Terlebih lagi, para pedagang itu tidaklah bodoh. Mereka akan menyadari bahwa kamu bukanlah seorang pedagang melainkan seorang pejuang yang bercita-cita tinggi yang ingin mendapatkan uang. Para pedagang akan segera menyadari bahwa itulah satu-satunya alasan mengapa orang sepertimu melakukan perjalanan sejauh ini dengan membawa barang seperti itu. Beban beratnya adalah mendapatkan cukup uang untuk masuk Akademi Prajurit. Mereka tahu bahwa kamu hanya membutuhkan 5 emas. Jadi, mereka akan bertindak seolah-olah muatanmu bernilai 6 emas dan dengan murah hati akan memberitahumu bahwa mereka bersedia memberimu 7 emas. Sang mendengarkan kata-kata petugas itu, dan dia menyadari sesuatu. Dia akan menerima perdagangan itu. Bagaimanapun, dia akan mendapatkan lebih banyak emas daripada yang dia butuhkan. Selain itu, dia tidak mau repot-repot meneliti semuanya dan bernegosiasi dengan beberapa pedagang. Sang tidak tertarik menjadi pedagang. Sejauh yang dia tahu, ini adalah satu-satunya saat dia melakukan hal seperti ini. Semakin cepat dia menyelesaikan masalah ini, semakin baik. Jadi, kayu esku bernilai lebih dari 7 emas jika dihitung secara grosir. Sang bertanya. Petugas itu mengangguk. Ya, berapa harganya? Sang bertanya. Saya tidak yakin, tapi dari apa yang saya lihat, 7 emas seharusnya terlalu sedikit untuk Icewood sebanyak itu, katanya. Kata Sang sambil menggaruk dagunya sambil berpikir. Sekarang, mari kita lihat apa yang ingin saya tawarkan kepada Anda, kata petugas itu. Sang memandang petugas itu dengan penuh minat. Kami telah memeriksa latar belakangmu dan memastikan bahwa kayu esmu berasal dari sumber etis. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi Mana Austerum membakar kayu es dengan kecepatan yang mengerikan. Itu juga alasan mengapa kami memonopoli kayu es desa Koldew, tapi bahkan itu tidak cukup. Para penyihir di Mana Austerum membutuhkan lebih banyak kayu es, dan mereka membelinya dari kota-kota sekitar. Namun, harga di kota-kota ini jauh lebih tinggi daripada pengiriman yang kami dapatkan dari desa Koldew. Singkatnya, Mana Austerum tidak akan pernah memiliki cukup kayu es. Pada titik ini, petugas mengeluarkan selembar kertas baru, yang memiliki beberapa desain mewah di tepi kertas. Kemudian, petugas menuliskan beberapa hal dengan coretan yang disengaja. Cara dia menulis ketika dia mencatat hal-hal yang dikatakan Sang sebelumnya dan sekarang sangat berbeda. Setelah sekitar 1 menit, dia selesai menulis dan mengeluarkan lilin, yang segera dia nyalakan. Beberapa saat kemudian, dia meletakkan lilin cair dari lilin di kanan bawah kertas dan mencapnya. Terakhir, dia mendorong kertas itu ke Sang. Ini adalah sertifikat asal-usul kayu es Anda, kata petugas itu. Pergi ke Mana Austerum dan tunjukkan ini pada penjaga. Jika semuanya berjalan baik, mereka akan mengundangmu masuk. Sang membaca koran itu. Pada dasarnya dikatakan bagaimana Sang mendapatkan kayu es, tetapi juga dikatakan bahwa dia bukanlah salah satu pedagang biasa yang datang dari desa Koldew. Secara resmi, kami hanya menerima kiriman resmi dari Koldew Village ke sini secara langsung karena kami tidak dapat memastikan asal-usul barang lainnya. Namun, karena latar belakang Anda telah diselidiki, alasan kami untuk tidak menerima Icewood secara langsung telah ditangani. Namun, masih belum resmi apakah kamu bisa menjualnya langsung ke penyihir. Jadi, masih ada ketidakpastian. Sang melihat kertas itu sebentar dan kemudian kembali menatap petugas itu. Omong-omong, bagaimana kamu bisa menyelidiki latar belakangku secepat ini? Dia bertanya. Setiap kota membutuhkan kristal komunikasi agar dapat diakui secara resmi sebagai sebuah kota, jelas petugas tersebut. Kami menghabiskan sejumlah mana untuk menghubungi Central Wild, yang kemudian mengirim penyelidik ke desa Koldew. Mereka mengirimi kami informasinya, dan begitulah cara kami menyelidiki latar belakang Anda. Sang teringat perjalanannya ke alam liar tengah. Butuh waktu beberapa jam baginya, tapi itu sambil menarik kereta luncur yang berat. Seorang pejuang mungkin bisa berlari sejauh itu hanya dalam waktu 1/4 jam. Sang mengangguk dan menanyakan pertanyaan berikutnya. Para penyihir tidak akan mencoba menipuku. Dia bertanya. Petugas itu mendengus mendengar kata scam. Mereka adalah penyihir sejati. Mereka tidak mau membuang-buang waktu untuk berdebat. Terlebih lagi, emas hampir tidak penting bagi mereka. Mereka hanya ingin menyelesaikan hal-hal yang tidak penting dan menyusahkan ini secepat dan secepat mungkin.
Sang mengangguk. Terima kasih. Ini sangat berarti bagiku, ucapnya. Petugas itu mengangguk sambil tersenyum. Tidak masalah. Kamu membantuku, dan aku membantumu. Selain itu, aku tidak melihat ada masalah dalam membantu salah satu calon juniorku. Junior, Sang bertanya, tapi dia segera menyadari apa maksudnya. Apakah kamu bagian dari Akademi Prajurit? Dia mengangguk. Saat ini aku berada di tahun-tahun terakhir. Saat ini, aku sedang mencari pengalaman praktis untuk masa depanku sebagai seorang perwira. Sang berkedip beberapa kali. Bukankah kamu sudah menjadi perwira? Dia bertanya. Tidak di sini, katanya. Saya tidak ingin hanya menjadi perwira di kota sembarangan. Tidak, saya ingin bergabung dengan tentara resmi Duke sebagai perwira. Bayangan Duke Warwine terlintas di benak Sang. Oh, kedengarannya bagus, kata Sang. Mereka berdua mengobrol selama beberapa menit, setelah urusan resmi selesai. Namun, percakapan itu berakhir dengan cepat setelah dia menyadari bahwa Sang tidak banyak bicara. Dia berasumsi bahwa dia tidak tertarik dengan percakapan itu dan kembali bekerja. Dalam arti tertentu, dia benar. Sang menyadari bahwa dia menjadi semakin tidak tertarik pada hal-hal duniawi, dan dia tidak dapat mengerahkan energinya untuk memalsukan antusiasme terhadap topik yang tidak menarik minatnya. Jadi, dia kebanyakan memberikan jawaban yang sangat singkat tanpa menambahkan pertanyaan, membuat alur pembicaraan agak terputus-putus. Pokoknya, kita akan bertemu lagi di Akademi Prajurit, kata petugas itu sambil tersenyum sopan. Sang juga tersenyum sopan. Kami akan melakukannya. Aku tak sabar untuk bertemu denganmu lagi. Kemudian, keduanya mengangguk satu sama lain dan berpisah. Ketika Sang keluar dari gedung, dia melihat kereta luncurnya di tempat yang sama di mana dia meninggalkannya. Tidak ada yang hilang. Ice mana juga terasa sama kuatnya dengan sebelumnya. Setelah melewati beberapa penjaga, Sang pergi dengan kereta luncurnya. Menemukan mana Austerum tidaklah sulit karena ukurannya sangat besar. Beberapa menit kemudian, Sang melihat sebuah gerbang di dinding yang mengelilingi mana Austerum. Kedua penjaga di pintu masuk memperhatikan Sang, dan salah satu dari mereka dengan tenang berjalan mendekat. Ketika Sang merasakan penjaga itu mendekat, perasaan bahayanya aktif. Penjaga ini bahkan lebih kuat dari petugas. Faktanya, penjaga ini mengingatkan Sang pada orang-orang yang menjaga Taman Duke Warwine. Namun, penjaga ini tidak mengenakan baju besi mewah apapun, yang berarti dia hanyalah prajurit biasa. Ini berarti bahwa penjaga itu mungkin adalah seorang prajurit di pasukan Duke yang sebenarnya. Kami tidak menyangka akan ada pengiriman Icewood secepat ini, komentar penjaga itu. Saya bukan pedagang resmi desa Coldale, tapi saya punya dokumen yang bisa menjawab semua pertanyaan Anda, kata Sang sambil menyerahkan dokumen yang diberikan petugas itu kepadanya. Penjaga itu mengerutkan alisnya tetapi mengambil dokumen itu dan membacanya. Setelah membacanya, dia melihat ke samping dan menggaruk dagunya sambil berpikir. Babak 57, jarang. Penjaga itu sepertinya sedang memikirkan bagaimana melanjutkan permintaan ini. Biasanya, mereka dilarang menerima pengiriman Icewood tidak resmi, tapi itu karena kemungkinan berasal dari sumber yang tidak etis. Namun, para penjaga kini memiliki sertifikat di depan mereka yang menunjukkan bahwa pengiriman tersebut berasal dari sumber resmi. Namun, hal itu tetap dilarang. Setelah berpikir sebentar, penjaga itu melambai kepada penjaga lainnya. Penjaga lainnya memandang penjaga pertama dengan alis terangkat dan berjalan mendekat. Penjaga pertama menyerahkan kertas itu kepada penjaga kedua, dan penjaga kedua membacanya. Setelah berpikir sebentar, penjaga kedua hanya mengangkat bahu. Resmikan. Selain itu, mungkin lebih murah daripada Icewood dari kota. Menurutku biarkan Cindy yang memutuskan, katanya. Penjaga pertama menggaruk dagunya sedikit lebih lama tapi akhirnya mengangguk. Tentu saja mengapa tidak. Kemudian, dia menoleh ke arah Sang dan memberi isyarat agar dia mengikuti. Kami akan membiarkan Anda lewat, tapi keputusan akhir tetap ada di tangan manajer, ujarnya. Sang mengangguk. Terima kasih. Tidak masalah. Kami hanya melakukan tugas kami, kata penjaga itu. Para penjaga mendorong gerbang hingga terbuka, dan Sang berjalan melewatinya sambil menarik kereta luncurnya bersamanya. Kemana aku harus pergi? Dia bertanya. Melalui pintu masuk utama. Resepsinya tidak selalu dijaga, jadi kamu mungkin perlu menunggu sebentar. Tunggu saja di aula besar yang kosong sampai seseorang datang untuk menerimamu. Sang mengangguk lagi dan menarik kereta luncur menuju mana Austerum. Bang, gerbang berat ditutup di belakang Sang, dan dia sedikit terkejut karena para penjaga tidak mengikutinya. Namun, pikiran itu segera dibuang begitu saja. Ada beberapa penyihir asli di gedung ini. Keamanan bukanlah suatu masalah, pikir Sang. Sang melewati pintu masuk mana Austerum dan melihat aula yang cukup besar. Panjangnya mungkin lebih dari 20 meter dan lebarnya sama. Ada juga beberapa pintu dan gerbang dengan ukuran berbeda. Sang melihat sekeliling, dan benar saja, tidak ada seorang pun di sini. Jadi, Sang hanya menunggu di sisi aula. Kesunyian. Tidak ada yang datang. Sang terus menunggu. Berderak. Salah satu pintu terbuka, dan Sang menoleh. Seorang lelaki tua dengan rambut biru yang perlahan berubah menjadi uban berjalan melewati pintu. Ketika Sang melihat orang itu, dia langsung merasakan pusaran ais mana berputar-putar di sekitar orang itu. Ini jelas salah satu penyihir. Tarikan mana miliknya tidak sekuat Duke Warwine, tapi masih sangat kuat.
Pria itu memperhatikan Sang. Lalu, pria itu mengangguk memberi salam. Sang mengangguk kembali, dan penyihir itu pergi melalui pintu lain. Lebih banyak menunggu. Berderak, salah satu pintu terbuka, dan seorang wanita muda dan cantik dengan rambut pendek berwarna hijau masuk ke aula. Sang menduga dia mungkin berusia akhir remaja atau awal 20-an. Sang tidak merasakan ais mana berputar di sekelilingnya, tapi dia merasakan perpindahan ais mana di sekelilingnya. Dia jelas juga seorang mage, tapi dia bukanlah seorang mage sejati. Dia mungkin seorang adept, berdasarkan perasaan bahaya yang memancar darinya. Ketika dia memasuki aula, tatapannya langsung tertuju pada Sang, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Saya tidak menyangka akan ada pengiriman Icewood secepat itu, katanya. Halo, namaku Sang, dan aku di sini untuk menjual kayu esku ke Mana Austrum, kata Sang. Namun, ini bukan pengiriman resmi dari Coldeu Village. Alis wanita itu berkerut. Kami tidak menerima pengiriman Icewood secara independen. Bukankah penjaga memberitahu Anda tentang hal itu? Katanya dengan kesal. Sang mengeluarkan sertifikat itu dan menyerahkannya padanya. Ya, tapi aku punya sertifikat dari petugas yang ditempatkan di gerbang barat laut yang menyatakan bahwa kayu esku berasal dari sumber yang etis. Wanita itu memandang dengan skeptis pada selembar kertas dan mengambilnya. Kemudian, dia membacanya sebentar lagi. Setelah itu, dia mengerutkan alisnya dan terdiam beberapa saat. Beberapa detik kemudian, dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Tunggu di sini sebentar. Sang hanya mengangguk. Kemudian, wanita itu meninggalkan aula dengan membawa sertifikat. Kesunyian. Beberapa detik kemudian, dia kembali, tapi dia tidak melangkah ke aula. Kami akan menerima Icewoodmu, katanya. Tolong ikuti aku dengan kayu esmu. Sang menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa dia akhirnya mendapat izin resmi untuk menjual kayu es miliknya. Dia tidak perlu lagi menariknya ke Warriors Paradise. Sang mengangguk dan mengikuti wanita itu dengan kereta luncurnya. Setelah melewati sebuah lorong, keduanya memasuki sebuah gudang yang hampir kosong. Sang hanya bisa melihat beberapa batang kayu es yang ditumpuk di rak. Tolong letakkan kayu esmu di tempat ini, katanya sambil menunjuk ke tempat yang ditandai di tanah. Sang mengangguk dan menarik kereta luncur itu. Tolong, tanpa kereta luncur, katanya. Kereta luncurnya juga terbuat dari kayu es, jawab Sang. Hal itu membuat wanita itu terkejut. Dia memandang dengan skeptis ke kereta luncur itu. Mengapa ada orang yang menggunakan Icewood untuk membuat kereta luncur belaka? Bersinar, mata Sang melebar saat melihat jarum perak muncul di tangan wanita itu. Jarum itu belum pernah ada sebelumnya. Dari mana asalnya? Space Ring, katanya ketika dia melihat ekspresi terkejut Sang. Sangat mahal. Ini sebenarnya bukan milikku, tapi bagian dari peralatan kerjaku. Cincin luar angkasa. Sang bertanya. Wanita itu berjalan mendekat dan menusukkan ujung jarum ke kayu es. Pada saat yang sama, dia menunjukkan Space Ring miliknya dengan tangannya yang lain. Itu benar-benar berwarna perak, dan permata kecil berwarna abu-abu tertanam di atasnya. Permata di atas adalah sparen yang berlubang, permata yang memiliki ketertarikan bawaan terhadap ruang itu sendiri. Sangat langka dan sangat berharga, jelasnya. Saat ini, jarumnya telah berubah menjadi biru muda, dan wanita itu menjauhkan jarum itu dari kayu es sambil mengamatinya. Beberapa saat kemudian, jarum itu kehilangan warna birunya. Setelah menemukan sparen, itu harus dilubangi oleh penyihir sejati dengan afinitas logam. Ini adalah pekerjaan yang rumit, dan satu kesalahan membuat sparen tidak berharga. Kemudian, dia menggerakkan jarumnya ke arah salah satu roda kereta luncur. Kemudian, seorang penyihir sejati dengan afinitas petir harus mengukir susunan ajaib di dalam sparen, mengisolasi ruang dalam dari luar angkasa. Sekarang, jarumnya sudah membiru lagi, dan dia mengangguk. Setelah itu, penyihir sejati dengan afinitas bumi perlu memampatkan ruang di dalam sparen. Afinitas bumi memiliki hubungan erat dengan gravitasi, dan gravitasi membengkokkan ruang. Sama seperti langkah sebelumnya, jika penyihir mengacau, sparen menjadi tidak berguna lagi, katanya sambil menyingkirkan jarumnya. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Sang untuk mendorong kereta luncur ke tempat yang ditandai, dan Sang pun melakukannya. Langkah terakhir adalah membuat cangkang elemen di sekitar dinding bagian dalam sparen. Susunan ajaib pada sparen sangat halus, dan tanpa cangkang ini, gerakan kasar apapun di luar sparen akan membuat item di dalam sparen terpental dan hancur. Arai ajaib. Selain itu, elemen yang bertentangan dapat menyebabkan cangkangnya rusak, yang pada dasarnya menghancurkan cincin luar angkasa. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan apa yang ingin Anda simpan di dalam cincin luar angkasa. Pada dasarnya elemen apapun dapat membuat cangkang elemen di dalam sparen, tapi kamu harus berhati-hati dengan apa yang kamu tempatkan di dalamnya. Dia menunjukkan Space Ring miliknya lagi. Jika saya menyimpan item apapun dengan mana api atau mana air di dalam Space Ring ini, pada akhirnya akan rusak, dia menyelesaikannya. Bagaimanapun, cincin luar angkasa ini dibuat dengan mempertimbangkan logam dan bumi. Menyimpan item yang berhubungan dengan es tidak apa-apa, tapi mana esnya tidak boleh terlalu kuat. Kemudian, dia melihat kereta luncur di tengah area yang ditandai dan mengeluarkan beberapa batu biru. Dia meletakkan batu-batu biru itu ke dalam lubang kecil di tanah. Kemudian, tanda-tanda di tanah menyala. Babak 58, uang.
Setelah beberapa saat, tanda-tanda di tanah kembali gelap, dan batu-batu itu lenyap. Sebuah tanda baru muncul di tanah, dan Sang menyadari bahwa itu adalah tulisan dunia ini. Sama seperti sebelumnya, Sang tidak mengalami kesulitan dalam membacanya. 1853,547 kg, Sang membaca dengan terkejut. Itu skala. Sang terkejut melihat tanda-tanda di tanah. Benda rumit ini tidak lain hanyalah skala industri. Gunakan saja penyeimbang atau semacamnya. Anda tidak memerlukan arai ajaib yang besar hanya untuk menimbang sesuatu, pikir Sang. Namun, dia tidak mengungkapkan pikirannya. Mungkin mereka punya alasan bagus untuk melakukan hal ini. Sang sudah menduga bahwa dunia ini tidak secanggih bumi, tapi dia menolak untuk percaya bahwa dunia ini bahkan tidak tahu cara membuat skala dasar. Bahkan orang Yunani kuno pun punya timbangan. Ini berarti mereka harus memiliki alasan berbeda untuk menggunakan arai ajaib. Kayu esnya lumayan banyak, kata wanita itu sambil menuliskan nomornya di secarik kertas. Ngomong-ngomong, sela Sang, bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang Space Rings? Apa yang kamu katakan padaku sepertinya bukan pengetahuan umum. Dia sedikit terkejut ketika Sang menanyakan pertanyaan ini. Saya ingin mempelajari cara membuat cangkang elemen di dalam sparen. Saya memiliki afinitas angin, dan cincin luar angkasa dengan cangkang angin jarang diperlukan. Lagi pula, pada dasarnya Anda hanya dapat menyimpan barang-barang yang berhubungan dengan angin di cincin luar angkasa dengan cangkang angin berdasarkan kurangnya stabilitas angin. Namun, karena space ring semacam ini sangat jarang dibutuhkan, maka harganya pun mahal. Tidak banyak penyihir angin yang mau mempelajari keterampilan itu karena kurangnya permintaan. Tetapi itu berarti hanya segelintir orang yang tahu cara melakukannya, namun banyak diminati karena kelangkaannya. Beresiko untuk menginvestasikan begitu banyak uang untuk mempelajari keterampilan ini, tetapi jika itu membuahkan hasil, saya tidak perlu khawatir tentang hal itu, sumber daya yang aku perlukan untuk menjadi penyihir tinggi, jelasnya. Sang mengangguk. Itu masuk akal, katanya. Dia mengangguk lagi dan mengeluarkan kristal putih dari space ring miliknya. Halo Tuan, ini Cindy, dia berbicara dengan sopan kepada kristal itu. Kami baru saja menerima kiriman Icewood. Bisakah Anda meluangkan waktu untuk mengevaluasi kemurniannya? Sang sudah menduga bahwa kristal putih ini adalah kristal komunikasi. Petugas di barak telah memberitahunya bagaimana mereka menghubungi Central Wild. Sang mendengar erangan kesal datang dari kristal. Baik, aku ikut, suara laki-laki keluar dari kristal. Terima kasih banyak, kata Cindy. Kemudian, dia menyimpan kristal komunikasi itu lagi. Setelah itu, mereka berdua menunggu beberapa detik saja. Berderak, salah satu pintu di samping terbuka, dan seorang pria berusia 30-an berjalan melewatinya dengan langkah malas. Dia memiliki rambut biru sedingin es dan sepasang kacamata. Ketika Sang melihat kacamata itu, salah satu alisnya terangkat skeptis. Dia ragu penyihir punya masalah dengan penglihatannya. Jadi, kenapa dia memakai kacamata? Pria itu bahkan tidak melihat ke arah Cindy atau Sang dan langsung fokus pada kereta luncur. Dia menggerakkan salah satu jarinya ke kacamatanya, tapi tiba-tiba dia berhenti. Kemudian, dia melihat dengan bingung ke arah kereta luncur itu sejenak. Siapa yang membuat kereta dari Icewood? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Pak, ini kereta luncur, kata Cindy sopan. Ya, kereta luncur, kata pria itu tanpa semangat. Jelas dia tidak peduli. Pria itu kembali menggerakkan salah satu jarinya ke kacamatanya. Sesaat kemudian, Sang merasakan ais mana muncul di jari mage, namun ais mana dengan cepat diserap oleh kacamata tersebut. Hampir kelas 8, tapi masih kelas 7. Berikan saja mereka 50% lebih banyak dari apa yang kami bayarkan untuk kelas 7, kata pria itu. Terima kasih, Tuan, kata Cindy sopan. Pria itu mengangguk pada Cindy dan pergi lagi. Sepanjang waktu, Sang penyihir bahkan tidak melirik Sang. Dia juga tidak bertanya tentang sumber Icewood atau hal serupa. Dia hanya datang, menilai kayu es, dan pergi. Ketika Sang mendengar penilaian dari mage, dia menyadari sesuatu. Pikiran Sang kembali ke saat dia meluncur menuruni lereng panjang dengan kereta luncurnya. Saat itu, Sang telah menyerap sebagian mana es di kayu es untuk bertahan dari kecelakaannya. Apakah manuver itu telah menurunkan kemurnian kayu es? Jika dia tidak melakukan itu, apakah dia akan mendapatkan Icewood kelas 8? Berapa harga Icewood kelas 8 dibandingkan dengan kelas 7? Sang bertanya. Ganda, jawab Cindy segera. Ketika Sang mendengar itu, dia harus menghela nafas tak berdaya. Sang jelas telah menerima kayu es kelas 8, tetapi manuvernya telah menjatuhkannya ke puncak kelas 7. Tentu saja, Sang akan mendapat 50% lebih banyak daripada kayu es kelas 7 biasa, tapi itu hanya 75% dari yang seharusnya. Ide bodoh itu telah membuat Sang kehilangan 25% penghasilannya. Aku seharusnya tidak melakukan itu, pikir Sang. Kau mendengarnya, kata Cindy. Silakan ikuti saya. Anda dapat meninggalkan kereta luncur Anda di sana. Orang lain akan menanganinya nanti. Sang kembali menghela nafas tak berdaya dan mengikuti Cindy. Mereka berdua berjalan kembali ke aula depan, dan Cindy pergi ke belakang meja. Kemudian, dia membuka laci dan membuka-buka beberapa kertas. Saat ini, 100 kg kayu es kelas 7 sama dengan 0,97 emas, 1853 kg kayu es kira-kira sama dengan 19,1 emas.
Setengahnya lagi adalah 28,65 emas. Mari kita jadikan 29 emas. Apakah kamu baik-baik saja dengan harganya? Cindy bertanya sambil menatap Sang. Saat ini, Sang tercengang. 29 emas. Itu jauh lebih dari yang dia kira. Sang mengira dia akan mendapatkan paling banyak 10 emas. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Sang bahkan akan menerima perdagangan 7 atau 8 emas. Dan sekarang, dia akan mendapatkan 29 emas. Dia hanya membutuhkan 5. Pikiran Sang segera kembali pada 3 orang yang bertanggung jawab atas penerimaan uang sebesar itu. Orang pertama adalah penjaga di Taman Duke Warwine. Dia telah memberitahu Sang cara mendapatkan uang. Tanpa dia, Sang bahkan tidak akan meminta kayu es di desa Koldeu. Orang kedua adalah penatua di desa Koldeu. Dia telah memberi Sang kayu es, dan dia mungkin juga bertanggung jawab atas Sang mendapatkan begitu banyak kayu es. Selain itu, dia telah memberikan Sang Icewood dengan kemurnian yang relatif tinggi. Orang terakhir adalah petugas di barat laut Blizzard's Edge. Tanpa dia, Sang akan menjual kayu esnya di surga prajurit, dan dia hanya akan menghasilkan sekitar 7 emas. Semuanya telah berkontribusi pada Sang mendapatkan uang dalam jumlah besar. Apakah kamu menerima harganya? Ulang Cindy. Hal itu membuat Sang tersadar dari lamunannya, dan dia dengan cepat mengangguk. Ya, tentu saja, katanya lebih cepat dari biasanya. Cindy mengangguk dan mengeluarkan sekarung emas yang cukup besar. Dia menuangkan banyak emas ke atas meja dan menghitung di depan Sang. Setelah menghitung 29 buah, dia memasukkan sisa potongannya kembali ke dalam tas dan memasukkannya ke dalam space ring miliknya. Kemudian, dia memanggil tas kecil lainnya, tapi yang ini kosong. Setelah menuangkan emas ke dalam tas kecil, dia menutupnya dan mendorongnya ke arah Sang. Terima kasih telah berbisnis dengan kami, katanya sambil tersenyum sopan. Sang hanya mengangguk, juga tersenyum. Tidak terima kasih, dia berkata. Baiklah, aku harus kembali bekerja. Kembalilah lagi, ajak Cindy sambil berdiri. Sang juga berdiri. Kemudian, mereka berdua mengucapkan selamat tinggal, dan Sang pergi. Setelah dia meninggalkan Mana Austerum, dia mengucapkan terima kasih lagi kepada kedua penjaga tersebut, yang hanya menjawab bahwa itu adalah tugas mereka. Sang meninggalkan sekitar Mana Austerum, dan dia berhenti. Kemudian, dia melihat sekantong emas berat di tangannya. Kantong emas ini mewakili masa depan Sang. Dengan sekantong emas ini, dia bisa bergabung dengan Akademi Prajurit. Cengkeraman Sang pada tas itu semakin erat, dan keyakinan baru terpancar di matanya. Pemberhentian selanjutnya, Surga Prajurit. Babak 59, Garis Pertanian. Sang meninggalkan Mana Austerum dan berjalan dengan hampa di sepanjang jalan. Sang terus-menerus merasa seperti dia lupa kereta luncurnya, tetapi dia selalu diingatkan bahwa dia tidak lagi memiliki kereta luncur itu. Aneh sekali, dia telah bepergian dengan benda itu selama hampir seminggu, dan dia telah melakukan perjalanan jauh. Dari sepertiga barat laut zona Ice Wyvern, Sang telah menarik kereta luncur sampai ke ujung tenggara zona. Tapi sekarang, dia tidak membutuhkannya lagi. Dan sebagai gantinya, 29 keping emas. Membawa kereta luncur ke sini memang sangat merepotkan, tapi itu sepadan. 29 emas. Sang mungkin bisa membeli beberapa barang luar biasa dengan uang sebanyak itu. Dan sekarang, Sang bahkan tidak perlu lagi menarik kereta luncur yang berat itu. Dia akhirnya bisa bepergian tanpa batasan apapun. Sang meletakkan kantong emas itu di bawah mantelnya dan mengikatnya erat-erat. Kemudian, dia berjalan ke gerbang tenggara dan menanyakan arah ke Warriors Paradise kepada penjaga. Kami saat ini berada di tepi barat laut zona Storm Eagle, salah satu penjaga berkata kepada Sang sambil menunjuk ke arah tenggara. Ikuti jalan ini sampai Anda mencapai lanskap luas yang dipenuhi pertanian. Saat itulah Anda telah mencapai bagian teraman di Storm Eagle Zone, Farmline. Garis pertanian, Sang bertanya. Ya, jalur pertanian, seperti namanya, adalah barisan pertanian yang sangat luas. Bisa juga disebut sebagai wilayah pertanian yang luas. Disitulah semua makanan dan sumber daya dasar untuk surga prajurit diproduksi. Surga prajurit sangat besar, dan ia membakar sumber daya secara gila-gilaan, itulah sebabnya ia membutuhkan area luas yang didedikasikan hanya untuk pertanian. Selama kamu terus mengikuti jalan setapak, kamu akan sampai di jalur pertanian. Sesampainya di sana, kamu hanya perlu terus berjalan. Arah yang kamu tuju sebenarnya tidak penting. Ini membingungkan Sang. Bagaimana ini tidak penting? Dia bertanya. Karena banyak sekali penjaga dan tentara yang terus-menerus berpatroli di jalur pertanian. Jalur pertanian adalah jalur kehidupan surga prajurit, dan kota tidak boleh membiarkan apapun mengganggu para petani. Oleh karena itu, para bandit dan binatang buas pada dasarnya tidak ada di sana. Segera setelah kamu masuk ke jalur pertanian, kamu pasti akan segera bertemu dengan beberapa penjaga, yang kemudian akan memberi instruksi kepadamu bagaimana cara melanjutkannya. Jika kamu mempunyai barang-barang berharga, kamu harus mempunyai semacam tanda terima untuk barang-barang tersebut. Sejumlah besar barang berharga kekayaan sangat mencurigakan. Hal ini membuat Sang mengerutkan kening, dan dia mengeluarkan tas emasnya. Ketika penjaga melihat tas itu, dia bersiul. Cukup banyak uang yang kamu dapatkan di sana, nak, katanya. Sang hanya mengangguk dan melihat ke dalam tas.
Benar saja, seperti yang dia duga, ada selembar kertas kecil di dalam tas, menyatakan bahwa Sang telah menukarkan emas tersebut dengan para penyihir dan bahwa emas tersebut adalah miliknya. Sang sudah mengantisipasi bahwa manajer telah memasukkan sesuatu ke dalam tas. Lagi pula, dia mungkin juga menduga bahwa Sang akan pergi ke surga prajurit. Apa itu cukup? Sang bertanya sambil menunjukkan selembar kertas itu kepada penjaga. Penjaga itu memicingkan mata ke selembar kertas dan mengangguk. Ya, ada segel resminya. Terima kasih, kata Sang sambil menyimpan semuanya lagi. Seberapa jauh ke Warriors Paradise? Bisakah saya sampai di sana pada penghujung hari? Penjaga itu memandang ke langit untuk menilai waktu. Saat itu sudah sore. Bolehkah aku menguji kekuatan tubuhmu? Penjaga itu bertanya. Sang hanya mengangkat alisnya. Tentu. Penjaga itu mengangkat tombaknya dan menggerakkan gagang tombaknya perlahan ke arah bahu Sang. Lalu, dia mendorong sedikit. Sang otomatis mendorong ke belakang, dan prajurit itu mengangguk sambil mengambil kembali tombaknya. Seharusnya cukup. Kamu mungkin akan mencapai jalur pertanian pada malam hari, dan jika tidak ada yang mengganggu, surga pejuang saat malam tiba. Kedengarannya tidak terlalu jauh, komentar Sang. Tidak, jawab penjaga itu. Warriors Paradise tidak berada di tengah-tengah zona Storm Eagle tetapi sedikit di utara. Jalur pertanian menempati sisa wilayah utara. Dan bagian lain dari Storm Eagle Zone. Sang bertanya. Penjaga itu hanya menyeringai. Kematian. Sang mengangkat alisnya. Kematian. Ya, kematian, kata penjaga itu. Jika kamu melihat tanda-tanda binatang buas, kamu tahu bahwa kamu berjalan ke arah yang salah. Ketika kamu melihat binatang pertama, kamu seharusnya tetap aman dengan kekuatanmu, tetapi kamu tidak boleh pergi lebih jauh ke dalam hutan belantara. Binatang buas terus meningkat ke tingkat di mana bahkan Duke kita harus mengawasi kemana dia pergi. Sang Adipati. Sang bertanya dengan kaget. Berdasarkan apa yang dilihat Sang, gurita dan landak yang sangat kuat dan tak terbayangkan itu hanyalah hewan peliharaan bagi Duke. Kedua binatang ini begitu kuat sehingga Sang bahkan tidak bisa berusaha melawan mereka, dan Duke bahkan lebih kuat lagi. Namun, ada binatang buas di tempat itu yang sama kuatnya atau bahkan lebih kuat dari Duke. Itu luar biasa sekaligus menakutkan. Lalu, kenapa ada kota sebesar itu di sana? Sang bertanya. Uang, jawab penjaga itu sambil menyeringai. Binatang buas yang kuat memberikan material yang kuat untuk orang-orang yang kuat. Warriors Paradise mengekspor material kelas atas dalam jumlah besar, menjadikannya salah satu tempat terkaya di dunia. Pokoknya, kamu harus pergi. Aku juga harus bekerja, tahu, kata penjaga itu. Sang mengangguk. Terima kasih atas semua informasinya. Penjaga itu juga mengangguk. Sang melewati gerbang dan memeriksa semua barang miliknya lagi. Emas, memeriksa. Pakaian, memeriksa. Pedang, memeriksa. Semuanya beres. Kemudian, Sang meregangkan ototnya sedikit. Akhirnya, bang, tanah di bawah Sang mengeluarkan sedikit getaran saat dia menyerang ke depan. Saat ini, Sang tidak dapat melihat salju lagi, dan segalanya tampak berdebu dan sunyi. Orang hampir bisa menyebut bagian ini sebagai gurun. Sang menduga alasan utama kehancuran ini adalah mana Austerum. Mana Austerum mungkin memakan banyak kelembapan dengan menyerap ais mana, meninggalkan lingkungan sekitar kosong. Saat Sang maju ke depan, dia merasakan kekuatan angin. Sang teringat saat dia turun gunung setelah meninggalkan Taman Duke. Tidak ada kereta luncur. Jangan khawatir, dia bisa saja lari. Masa depannya ada di depannya. Sang melewati beberapa pedagang dalam perjalanannya sambil tersenyum. Dia selalu menjadi orang yang diambil alih oleh para pedagang. Sekarang, dia menyusul mereka. Hanya dalam waktu 30 menit, Sang melihat bunga dan pepohonan pertama. 10 menit kemudian, Sang melihat lebih banyak pepohonan, dan dia bahkan sesekali dapat melihat hutan kecil. 20 menit kemudian, Sang melihat gedung pertama. Itu adalah toko pertukangan kayu sederhana yang dekat dengan hutan. Sang bisa mendengar suara gergaji dari toko. Saat Sang berhenti untuk melihat ke toko pertukangan kayu, dia memperhatikan bahwa angin mulai bertiup kencang. Sang menduga angin telah mencapai kecepatan sekitar 20 km per jam saat ini. Bukan badai, tapi masih sangat terasa. Sang terus berlari, dan 10 menit kemudian, pepohonan perlahan mulai menghilang. Yang menggantikannya adalah pertanian besar yang dipenuhi gandum dan segala jenis tanaman bermanfaat. Ada juga beberapa hewan kuat yang menarik gerobak, beberapa di antaranya belum pernah dilihat Sang sebelumnya. Bahkan ada seekor anjing setinggi 2 meter berjalan di sepanjang ladang, dan ketika Sang melihat anjing itu, dia merasa gemetar. Anjing itu sangat kuat, itu mungkin di tahap umum, yang merupakan alam kedua, dan pastinya bukan di tingkat awal dari alam itu. Anjing besar itu memandang ke arah Sang sebentar, tetapi kembali membuang muka karena tidak tertarik. Jelas itu bukan untuk mengawasi manusia. Apakah ini pertama kalinya kamu melihat anjing peternakan? Sang melompat ke samping karena terkejut ketika dia mendengar suara datang dari sebelah kanannya. Sang menoleh, dan dia melihat seorang pria berpakaian hitam kecoklatan berdiri di sampingnya. Pakaian itu dengan sempurna membuatnya menyatu dengan lingkungan. Selain itu, pria itu juga merasa terlalu berkuasa terhadap Sang. Sang bahkan tidak memperhatikan pria itu. Maaf, kata pria itu sambil tersenyum canggung. Aku salah satu pengintai. Aku tidak bermaksud mengagetkanmu. Sang kembali tenang dan menghela napas dalam-dalam.
Tidak apa-apa, aku di sini untuk bergabung dengan Akademi Prajurit. Oh, aku juga berpikir begitu, berdasarkan seberapa cepat kamu bergerak tadi, kata pramuka itu sambil terkekeh. Pada dasarnya aku sudah selesai dengan pekerjaanku, dan rumahku berada di Warriors Paradise. Aku bisa menunjukkan jalannya padamu. Sang mengangguk. Terima kasih. Bab 60, Zona Badai Elang. Sang mengangguk. Terima kasih. Tunggu sebentar, penggantiku akan segera datang. Aan, dia ada di sini, kata pramuka sambil menyeringai. Tepat waktu seperti biasa. Sang melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa melihat orang lain. Pengintai itu melihat ekspresi bingung Sang dan tertawa kecil. Lalu, dia menunjukkan pergelangan tangannya pada Sang. Sang bisa melihat alat kecil terpasang di pergelangan tangan pramuka. Bentuknya hampir seperti jam tangan. Benda ini dibuat oleh para penyihir, dan itu membuat kita semua mendapat informasi. Aku baru saja mendapat informasi bahwa giliran kerjaku sudah berakhir. Ayo pergi, kata pramuka itu sambil menunjuk ke depan. Sang mengangguk. Kemudian, penjaga itu melesat ke depan, dan Sang mengikutinya. Mereka tidak berlari atau berlari, tapi jogging dengan nyaman, yang masih sangat cepat dibandingkan manusia normal. Sambil jogging, Sang terus melihat ke arah farm lain. Anjing apa ini? Dia bertanya. Anjing peternakan. Pramuka itu bertanya. Mereka ada di sana untuk menangani binatang buas dan kucing hama. Jika mereka melihat binatang apapun yang tidak ditemani oleh manusia, mereka akan membunuh binatang itu. Sang mengangguk. Itu masuk akal. Apakah anjing-anjing ini punya kedekatan? Dia bertanya. Lagi pula, Sang telah melihat banyak binatang dengan elemental afinitis. Kebanyakan dari mereka adalah angin atau bumi, jawab pramuka. Orang-orang dengan afinitas angin berurusan dengan kucing hama dan binatang yang lebih lemah. Jika binatang yang kuat datang, anjing-anjing akan bekerja sama untuk menjatuhkannya. Pada dasarnya binatang apapun yang datang ke sini akan dibunuh selama binatang itu berada di bawah panggung komandan. Sang mengangguk. Panggung komandan adalah alam ketiga, yang merupakan alam tempat landak berada. Jika landak datang ke sini, ia mungkin bisa membunuh setiap anjing dengan masing-masing satu jarum. Saat mereka berdua terus berlari, salah satu anjing tiba-tiba berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Sang menoleh dengan gugup, tetapi pengintai itu hanya tersenyum pada anjing itu. Anjing itu berlari mengelilingi mereka saat mereka masih berlari dengan kecepatan luar biasa, dan pengintai itu mengulurkan tangannya. Anjing itu segera berhenti dan membiarkan pramuka menggaruknya di belakang telinga. Biasanya, manusia bahkan tidak akan mencapai tempat setinggi itu, tapi anjing itu menundukkan kepalanya dengan gembira. Sang hanya tersenyum. Yah, ada beberapa hal yang tidak berubah, meskipun kita berada di dunia yang berbeda. Beberapa saat kemudian, anjing itu lari lagi untuk kembali ke tempat kerjanya. Jangan mencoba melakukan hal yang sama, kata pramuka. Anjing-anjing itu mengenalku, tapi mereka tidak mengenalmu. Mereka terbiasa membunuh, dan berbahaya jika berinteraksi dengan mereka tanpa pengawasan. Sang mengangguk. Keduanya terus berlari selama 20 menit. Saat ini, Sang tidak dapat melihat peternakan lagi, yang berarti mereka telah meninggalkan jalur pertanian. Sebaliknya, Sang bisa melihat hutan lebat beberapa kilometer jauhnya dari jalan utama. Ini adalah hutan liar, jelas pramuka itu. Jalanan aman karena anjing dan penjaga juga berpatroli di sini, tapi hutan liar dipenuhi dengan binatang buas. Binatang buas di hutan liar hanya berada di panggung prajurit, tapi jika kamu menyimpang terlalu jauh, kamu akhirnya akan mencapai Wastelen. Petik 2. Di belakang hutan liar, angin menjadi sangat kencang sehingga hanya sedikit tanaman yang bisa tumbuh di sana, menjadikannya gurun. Itu jelas adalah tanah gurun, dan mana angin sangat kuat di sana sehingga pada dasarnya Anda hanya dapat menemukan binatang buas di panggung umum. Pramuka itu terkekeh. Kami, para prajurit, tidak menyebutnya sebagai tanah terlantar, melainkan tanah kerja karena sebagian besar pekerjaan kami dilakukan di sana. Sang mendengarkan dengan penuh minat. Kamu berburu binatang buas. Bukankah itu lebih merupakan pekerjaan pemburu? Oh ya, tentu saja, jawab pramuka itu. Namun, kita tidak selalu memiliki cukup pemburu untuk mengurus binatang buas. Kadang-kadang, semua pemburu yang baik selesai pada waktu yang sama dan pergi untuk menjual barang dagangan mereka, berangkat selama beberapa hari. Kadang-kadang, beberapa hal yang rumit dan binatang buas yang menyusahkan muncul. Ketika itu terjadi, kita para prajurit harus memenuhi kuota untuk binatang buas yang diburu. Jika kita tidak membunuh binatang buas dalam jumlah yang cukup secara teratur, jumlah mereka akan menjadi sangat banyak sehingga tanah air tidak akan memiliki cukup ruang tersisa untuk mereka, yang memaksa mereka keluar dari wilayah tersebut. Lahan kosong dan masuk ke hutan liar dan wilayah manusia. Sang mengangguk. Bagaimana dengan? Tunggu sebentar, pengintai itu tiba-tiba menyelasang ketika dia berhenti. Kemudian, penjaga itu dengan cepat mengeluarkan busur yang terlipat dan mengembangkannya ke bentuk aslinya. Dalam satu gerakan yang lancar, pengintai mengeluarkan anak panah dan menembakkannya ke arah sisi kanan. Bang! Sang menoleh, dan matanya melebar. Sang melihat seekor hama kucing yang telah dipaku di pohon dengan anak panah yang jaraknya hanya 2 kilometer. Apa pertanyaanmu tadi? Pramuka itu bertanya sambil meletakkan busurnya lagi. Sang agak linglung. Itu terlalu cepat. Orang itu telah membunuh seekor hama kucing dalam 1 atau 2 detik dari jarak 2 kilometer. Sang teringat pada para penjaga di Taman Duke Warwine.
Mereka sama kuatnya dengan penjaga ini, dan mereka mengarahkan busur dan busur mereka ke arah Sang. Jika Sang bertindak salah saat itu, kucing hama ini bisa jadi adalah dia. Dia tidak bisa menghindari hal seperti itu. Itu busur angin, kata pengintai itu ketika dia melihat Sang masih tidak berbicara. Saya tidak bisa menembakkan anak panah seperti itu tanpa bantuannya. Jika saya menggunakan busur biasa, anak panah saya hanya akan terbang dengan kecepatan setengahnya. Apakah semua orang mendapat busur seperti itu? Sang bertanya. Para pengintai melakukannya. Lagi pula, tugas kita adalah membasmi binatang buas yang menyusahkan. Biasanya aku tidak berurusan dengan binatang yang lebih lemah, tapi kucing hama adalah pengecualian. Mereka berkembang biak terlalu cepat, dan mereka ada di mana-mana. Sang mengangguk. Panah itu sungguh mengesankan. Yang ingin kutanyakan tadi, apa yang ada di luar Wastelen? Sang bertanya. Oh, kata pramuka itu, kau tahu lebih banyak dari yang kukira. Menurutmu mengapa ada yang mengejarnya? Salah satu penjaga di Blizzard's Edge mengatakan bahwa kekuatan monster itu terus meningkat hingga Duke pun harus berhati-hati. Ketika pramuka mendengar itu, dia terkekeh. Cara yang lucu untuk menjelaskannya, tapi ya, dia benar. Di luar Wastelen terdapat ngarai. Angin di sana sangat kencang sehingga merusak daratan dan menciptakan terowongan angin yang kuat. Kamu hanya dapat menemukan binatang buas di sana yang dapat sepenuhnya hidup dari mana. Itu berarti semua binatang buas yang ada di panggung komandan atau lebih tinggi. Jika kamu melangkah lebih jauh, kamu akan menemukan kawah. Hanya binatang paling kuat dengan kedekatan angin yang tinggal di sana, dan mereka sama kuatnya dengan adipati kita dan kepala sekolah akademi prajurit. Di tengah kawah, kamu dapat menemukan binatang yang paling kuat, Storm Eagle yang sebenarnya, binatang yang diberi nama zona ini dan sumber dari semua mana angin. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa mengalahkan binatang itu, kata pramuka menjelaskan. Tidak ada manusia di dunia ini. Sang bertanya dengan heran. Pramuka itu mengangguk. Orang terkuat di dunia adalah raja yang berbeda. Mereka adalah satu-satunya Archmage yang ada, tapi bahkan mereka tidak berdaya di hadapan Storm Eagle. Bahkan di antara Zone Beast, Storm Eagle adalah salah satu yang lebih kuat. Lalu, apa yang menghentikan Storm Eagle untuk menghancurkan kita hingga rata dengan tanah? Sang bertanya. Penjaga itu tertawa kecil. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Sang bertanya. Pramuka itu mengangguk. Jika Storm Eagle ingin membunuh kita, kita hanya bisa melarikan diri dan menerima nasib kita. Untungnya, ia tampaknya tidak tertarik pada kita. Bahkan ketika ia terbang di atas kota kita, ia bahkan tidak melihat ke arah kita. Petik 2. Ia terbang di atas kota. Sang bertanya dengan kaget. Pramuka itu mengangguk lagi. Melakukannya sepanjang waktu. Ia bahkan membiarkan anak-anaknya terbang di kota. Sang menjadi terkejut lagi dan lagi. Anak ayam, dia bertanya. Ya, anak-anak ayam kecilnya kadang-kadang terbang dan berjalan-jalan di kota, dan begitu kami mendapat kabar tentangnya, satu skuadron penjaga dikirim untuk menjaga anak-anak ayam itu tetap aman sampai mereka meninggalkan kota lagi. Lagi pula, kami tidak melakukannya, aku tidak ingin membuat marah Storm Eagle. Sang bertanya lebih banyak tentang Warriors Paradise, dan pengintai terus menjawab pertanyaan Sang. 20 menit kemudian, hutan di pinggir jalan lenyap, dan Sang bisa melihat tanah lenyap. Jalannya terus lurus, tapi Sang merasa jalannya menanjak. Dalam 10 menit berikutnya, jalan selebar 1 kilometer itu menjadi satu-satunya daratan yang terlihat, dan segala sesuatu di sekitarnya telah tenggelam ke dalam bumi. Pengintai itu menarik Sang ke pinggir jalan dan menunjuk ke tanah. Sang bisa melihat daratan luas yang hampir tidak ada tanaman di bawahnya. Dia juga bisa melihat lebih dari 10 binatang berbeda berjalan-jalan dan bahkan berkelahi. Semua binatang ini lebih kuat dari Sang. Itu tanah air, Sang bertanya. Itulah Wastelen, jawab pramuka itu. Sudutnya mengarah ke bawah sampai kamu mencapai ngarai. Saat ini gelap, tapi saat cerah, kamu bahkan bisa melihat beberapa bangunan mirip pilar besar di kejauhan dari sini. Disitulah ngarai dimulai. Ada juga lebih banyak binatang yang berjalan-jalan di siang hari. Saat ini, Anda hanya dapat melihat binatang yang aktif selama senja. Itu adalah binatang yang paling lemah, dan mereka hanya keluar ketika yang terkuat masih tertidur atau mulai tidur istirahat. Kamu sebenarnya juga bisa melihat Warriors Paradise dari sini. Kamu hanya tidak memperhatikannya, kata pengintai itu sambil tersenyum sambil menunjuk ke arah ujung jalan. Sang menoleh, dan matanya melebar. Inikah surganya prajurit? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.